Pada tahun 2015, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih sebanyak 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia saat itu, Yusuf Kala, yang turut mengesahkan agenda SDGs. Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Dari 17 tujuan SDGs, salah satunya adalah tanpa kemiskinan dengan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Berdasarkan data kependudukan semester 1 2020, jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa. Indonesia menduduki peringkat keempat setelah negara Cina di urutan pertama, negara India di urutan kedua, dan negara Amerika Serikat di urutan ketiga. Menurut Badan Pusat Statistika Indonesia tahun 2018, terdapat 12 provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Salah satunya yaitu DKI Jakarta. Dan di tahun 2020 ini, Jakarta mengalami peningkatan penduduk sekitar 0,7% dari tahun sebelumnya. Jakarta telah mengalami perkembangan pesat dibandingkan daerah lain di Indonesia. Pembangunan infrastruktur, kemajuan transportasi, serta gedung pencakar langit yang semakin menghiasi sudut kota Jakarta. Namun, di balik hingar-bingar kota Jakarta, masih terdapat pemukiman masyarakat miskin. Beberapa bagian daerah Jakarta masih terbilang miskin menurut data tahun 2019. Daerah yang mengalami kemiskinan yaitu Jakarta Utara sebanyak 2,76%, Jakarta Timur sebanyak 3,46%, Jakarta Selatan sebanyak 2,86%, Jakarta Barat sebanyak 1,2%, dan Jakarta Pusat sebanyak 1,71%. Dari data tersebut, salah satu wilayah yang mengalami kemiskinan terdapat di daerah Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Terlihat kondisi di daerah Tanah Rendah yang jauh berbeda dengan pusat kota. Permukiman padat dengan fasilitas seadanya, bahkan beberapa dari mereka tidak memiliki kamar mandi pribadi. Mereka harus bersukarela mendirikan MCK untuk dipakai bersama, akibat dari minimnya tempat dan fasilitas yang layak. Sebenarnya kalau pemukiman kumuh itu tidak boleh karena mereka itu mendirikan tempat yang ilegal, tidak mempunyai sertifikat tanah, bahkan tidak ada PBB. Nah, sebenarnya itu kendala buat pemerintah daerah itu sendiri. Kenapa pemerintah itu fokus kepada MRT? Karena itu MRT itu kan untuk semua orang dan bisa dipergunakan untuk kepentingan bisnis dan kepentingan yang lainnya. Nah, sedangkan Jakarta itu kan kota metropolitan. Contoh buat kota-kota yang lainnya. Jadi untuk masalah tempat kumuh itu sudah ada beberapa tindak lanjutnya untuk ditertibkan. Kalau sekarang programnya Anies Baswedan itu sesuai dengan janji kampanyenya beliau, yang salah satu adalah membuat rumah susun 0%, DP 0%.
Nah, di situ mungkin nanti program kedepannya untuk kampung-kampung kumuh itu adalah kalau misalnya memang dirasanya program DP 0% itu membawa suatu suatu keberhasilan artian peningkatan dari taraf hidup rakyat yang tadinya ada di bawah kemiskinan, dalam artian belum punya rumah lah, awalnya belum punya rumah. Kebanyakan di bantaran kali itu adalah yang bangunan-bangunan liar ya. Nah, itu yang nanti akan dicoba dialihkan ke rumah DP 0, salah satu meningkatkan taraf hidup. Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta terus bekerja sama guna menekan angka kemiskinan di Jakarta. Solusi yang dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat miskin Jakarta antara lain ada DP 0%, Community Action Plan atau CAP, dan rumah susun. Harapannya agar masyarakat miskin dapat merasakan kehidupan yang layak, walau hanya dari segi papan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memiliki kartu kesejahteraan bagi warga Jakarta, seperti Kartu Pekerja Jakarta, Kartu Pintar Jakarta Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Lansia Jakarta. Penduduk yang mayoritas tidak memiliki pekerjaan tetap membuat mereka hidup dengan penghasilan seadanya, bahkan serba kekurangan. Terutama seperti di masa pandemi seperti ini, mereka sangat berharap dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Di sini kan kemarin ada yang penggusuran gitu ya. Iya. Apa sih pendapat Bapak tentang penggusuran itu sendiri? Gimana saya ikutin aja pemerintah ini ikutin aja. Kalau misalkan nanti di sini juga kena, itu gimana Pak? Apanya? Penggusuran juga. Ya, ini dipaksa saya nganggur. Sih pakai misalkan untuk tempat tinggal yang lebih layak atau Belum ada. Belum ada. Belum. Harapan Bapak sendiri untuk kedepannya untuk pemerintah? Ini pemerintah harus mengasih kalau ada penggusuran itu ya harus kasih ada tempatnya lah, ada pekerjaan lagi gitu. Kasih lahan pekerjaan gitu. Oh iya. Kecuali kalau ada lahan pekerjaan saya nganggur, gak ada kerjaan lagi. Dagang juga nggak modal. Namun, dari bantuan pemerintah masih belum disalurkan secara merata untuk seluruh warga yang mengalami kemiskinan. Seperti Bapak Agus dan beberapa kepala keluarga lainnya yang tidak mendapatkan bantuan kesehatan, bantuan sosial, dan bantuan pendidikan dari pemerintah dikarenakan tidak terdata. Bapak tinggal di daerah sini atau gimana? Tadinya sih ngontrak karena udah nggak mampu ngontrak, jadi saya tinggal di sini sekarang nih. Jadi udah sembarangan aja lah, habis gimana keadaan, udah nggak mampu untuk ngontrak. Pekerjaan Bapak sendiri selama untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari selama ini? Ya kadang-kadang istri nyari barang-barang bekas, besi. Kadang-kadang ya kita kan banyak yang rongsok nggak kita sendiri. Jadi nggak menentu, nggak bisa dipastikan. Kalau nominalnya sekian udah nggak bisa ini sekarang nggak bisa dipastikan. Biasanya ada nggak sih Pak bantuan gitu kalau misalkan untuk Bapak atau teman-teman yang lain? Ya ada sih tadinya sih yang di kontrak-kontrak sih itu pun yang terdata, kalau nggak terdata mah nggak dapet. Ya paling kalau sakit-sakit ya kita obat-obat warung aja karena kemampuan kita diobatnya di warung udah warung. Tidak hanya itu, mereka juga tidak mendapatkan fasilitas berupa tempat tinggal yang layak dan terpaksa menetap sementara di kolong jembatan rel kereta api tanpa dinding dan atap. Itu merupakan satu dari sekian banyak kasus kemiskinan di Indonesia. Akankah Indonesia berhasil melaksanakan program dan kebijakan guna mengakhiri kemiskinan di semua dimensi?